Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat datang di tutorial database CRUD menggunakan PHP dan MySQL ya. Nah, jadi di sini kita langsung saja kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengolah data, di mana kita akan mencoba melakukan CRUD CRUD ya, CRUD data dengan menggunakan bahasa PHP dan SQL. Oke, untuk CRUD itu sendiri merupakan sebuah singkatan di mana C ya. Nah, C ini CRUD. Nah, CRUD itu merupakan singkatan dari C-nya create. Nah, atau dalam istilahnya bisa dimaknai sebagai proses membuat data atau tabel, kemudian proses memasukkan data ke database. Nah, itu adalah create. Nah, jadi C atau create adalah proses membuat database atau tabel, atau proses create itu termasuk juga kita memasukkan data ke database. Nah, jadi misalnya kita mempunyai data nih, misalnya contoh data identitas penduduk, ada namanya, kemudian alamat, kemudian golongan darah dan lain sebagainya kan. Nah, itu nanti kalau kita pengen menambahkan datanya atau memasukkannya ke database, nah itu disebut dengan istilah create atau C ya. Create lah, create data. Oke, singkatan kedua dari kata CRUD itu R atau read, di mana ini adalah proses membaca data dari database. Membaca data itu artinya kita mengakses datanya ya, supaya kita bisa tampilkan ke halaman web. Nah, itu yang dimaksud dengan read atau membaca data. Kemudian singkatan dari U adalah kepanjangan dari U adalah update, di mana ini adalah proses mengubah atau mengedit data yang ada pada database yang sudah kita masukkan sebelumnya. Nah, kan jadi gini, misalkan kita sudah pernah memasukkan data ke database nih. Nah, kemudian tiba-tiba datanya ternyata salah. Misalnya salah ketik nama atau salah ketik usia dan lain sebagainya. Nah, itu kan harus kita rubah tuh. Nah, maka proses mengubahnya disebut sebagai update data ya. Kemudian D itu adalah singkatan dari delete, di mana ini adalah proses menghapus data. Nah, kira-kira dengan penjelasan ini mudah-mudahan, nah, saya yakin teman-teman pasti bisa memahami maksud dari singkatan dari CRUD ini. Oke, langsung saja kita ke coding supaya nggak lama-lama ya. Jadi untuk memahami CRUD database menggunakan bahasa PHP dan SQL ini, kita perlu mengerjakan project sederhana ya, supaya kita tahu cara kerja dari CRUD menggunakan bahasa PHP dan SQL. Oke. Kali ini pertama-tama kita akan membuat sebuah form atau formulir sederhana untuk nih untuk input data Guestbook atau buku tamu aja deh. Nah, buku tamu gini ya. Jadi kita akan bikin sebuah tampilan form menggunakan bahasa HTML dan PHP, yang mana ini akan kita gunakan sebagai media memasukkan data, yang mana nanti datanya bisa diedit di form tersebut, dan di situ nanti ada sebuah button. Kalau kita tekan, nanti data yang kita masukkan ke form tadi akan tersimpan ke database gitu ya. Nah, prosesnya gimana? Yuk kita langsung saja. Pertama-tama kita harus buka dulu deh exam control panel. Kita siapkan dulu exam control panel. Ini adalah server localhost yang kita perlukan untuk menjalankan bahasa PHP dan SQL ya. Kalau teman-teman sudah buka, langsung saja klik start di bagian Apache dan MySQL. Kemudian kita bisa close aja exam control panelnya, karena dia akan bekerja di bagian ini ya, di background lah, dia bekerja secara tidak terlihat. Oke, selanjutnya kita ngapain? Nah, tadi kita sudah menjalankan Apache dan MySQL. Nah, sekarang kita harus membuat database dulu aja ya. Jadi kita nggak langsung bikin form PHP-nya, tapi kita bikin database-nya dulu aja, supaya jelas apa yang akan kita bikin gitu. Cara mengakses database MySQL,
teman-teman sudah pasti tahu mungkin, ketik aja localhost kemudian garis miring php myadmin gitu ya. Nah, kalau tadi examnya berjalan dengan benar, seharusnya di sini localhost php myadminnya bisa berjalan. Oke, kita bikin database dengan cara seperti ini. Klik ke database ini, menu database ini, atau new ini juga bisa ya, sama aja. Saya lebih suka menu yang ini, jadi klik databases, kemudian nama databasenya. Ini kalau saya biasanya bikin database itu namanya diawali dengan kata DB. DB itu singkatan dari database, underscore, baru nama databasenya. Nama databasenya apa? Database buku tamu ya. Buku tamu, langsung aja create. Yang ini nggak usah diatur-atur. Create. Nah, di sini dimana kita melihat database kita? Oke, kita bisa melihat database kita di sini ya, nih bagian atas ini. Di bagian apa namanya ya? Bukan taskbar ya. Title bar lah, istilahnya adalah title bar. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah server ini, maksudnya kita sedang mengakses localhost. Nih localhost. Saya kasih tips deh. Localhost ini bisa kita ganti dengan alamat. Ini namanya IP address ya, 127.0.0.1 itu adalah alamat. Alamat ini bisa kita akses. Contoh, coba teman-teman ganti kata localhost di sini ya. Misalnya kita hapus dulu, kemudian kita ketikkan 127.0.0.1 ya. Kita samakan dengan yang tadi. Kemudian garis miring php myadmin. Nah, gitu. Coba kita enter. Nah, sama ya, munculnya sama itu aja. Karena apa? Karena IP address ini merupakan bahasa lain dari kata localhost. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya buka Google nih, Google itu bisa dibuka dengan mengakses domain name-nya. Domain name-nya itu www.google.com kan. Nah, dan bisa juga diakses menggunakan IP address. Gimana cara mengetahui IP address-nya? Teman-teman bisa cek atau buka CMD atau command from. Ya, tapi nggak usah deh, ini kepanjangan. Oke, tadi kita sudah berada di localhost, kemudian kita berada di server localhost ya, ini 127.0.0.1. Database kita apa tadi? Di sini. Nah, jadi bisa dilihat di bagian title bar atau bisa dilihat bagian menu ini. Nah, menu ini bisa maximize atau di restore, di minimize atau di restore ya. Klik buku tamu. Nah, jadi kita berada di localhost, kemudian kita sedang mengakses DB buku tamu. Oke, nah teman-teman saya kira paham lah ya. Selanjutnya sudah kita bikin database tadi, kita bikin tabel aja langsung untuk menyimpan data tamu ya. Data tamu. Nah, kalau database tadi saya bikin di awal nama databasenya itu pakai DB. Kalau tabel itu saya biasanya bikinnya diawali dengan kata TB underscore buku tamu. Nah, ini fungsinya adalah untuk memudahkan kita untuk mengidentifikasi mana yang database dan mana yang tabel. Nah, jadi fungsi TB, awal kata TB dan awal kata DB ini biasanya tuh saya gunakan untuk mengidentifikasi, memudahkan saya untuk mengetahui, oh, TB buku tamu tuh sebuah tabel loh, kalau DB buku tamu itu merupakan database loh. Nah, gitu. Itu adalah fungsi kenapa kebiasaan saya dalam ini membuat database seperti itu. Nah, gitu ya. Kebiasaan dengan mengawali DB untuk database dan TB untuk tabel. Oke, sekarang nama databasenya sudah. Kira-kira berapa jumlah kolomnya? Jadi di sini kita akan menyimpan ini ya, menyimpan satu email, yang kedua bukan email, username, password, kemudian masa itu aja ya, salah ya, nama lengkap, kemudian email, kemudian password ya. Nah, 3 itu dulu aja.
nama lengkap, email, dan password ya, karena ini database sederhana jadi nggak perlu banyak-banyak. Terus kita tambahkan satu ya, jadi tadi ada tiga kan, username atau nama lengkap, kemudian ada email, ada password. Kita tambah lagi satu field atau satu kolom untuk sebagai primary key-nya, yaitu ID buku tamu gitu ya. Berarti ini kita kasih 4 kolom, langsung aja go. Oke teman-teman, langsung aja ya. Nah, tadi awalnya adalah ID buku tamu, kemudian di sini username atau nama lengkap sama aja, di sini email. Oh ya, tips dari saya, nama field ini namanya field atau kolom ya, kolom dari tabel TB buku tamu. Usahakan untuk pertama nih, gunakan huruf kecil untuk nama database. Semua ya, semua baik awal kata, akhir kata, tengah kata, atau semua hurufnya, semua huruf dari kata untuk nama kolom itu usahakan huruf kecil untuk memudahkan. Gunanya itu supaya memudahkan kita nanti ketika coding gitu ya. Jadi gunakan huruf kecil, jangan pakai huruf kapital. Kemudian jangan ada spasi. Nah teman-teman, kalau pengen memisahkan dua kata yang berbeda, misalnya di sini ada ID kan, dan di sini ada buku tamu, jangan pakai spasi, nggak boleh, nanti akan terjadi error ketika kita simpan setting ininya. Jadi gabungkan kedua kata tersebut dengan simbol underscore atau garis bawah seperti ini. Oke, tadi email, kemudian di sini password ya. Nah itu tips dari saya, dua ya. Tadi gunakan huruf kecil, yang kedua jangan pakai spasi. Nah gunakan aja underscore untuk menggabung dua kata yang berbeda. Oke, tipe datanya, untuk ID biasanya integer, username itu varchar, email itu varchar, password juga varchar ya. Di sini gimana? Oke, lengthnya kira-kira ID itu berapa length atau panjangnya. Length itu contohnya gini, misalkan sistem kita bisa menyimpan 1000 data, nah maka di sini lengthnya adalah 1000 data gitu ya. Kira-kira length sistem kita berapa? Nah saya pengen nggak sampai 1000 deh, 100 aja. Nah gitu, berarti 100. Oh ya, saya lupa jelaskan. Misalkan di sini kita kasih 100 ya, terus kita simpan 200 data, maka data dari 101 ke 200 itu kemungkinan besar tidak tersimpan ke database karena lengthnya cuma kita batasi 100 data gitu ya. Username ini sesuaikan aja dengan kira-kira nama orang tuh paling panjangnya berapa karakter. Karakter itu termasuk spasi ya, huruf dan spasi untuk nama. Biasanya saya 30 aja. Kemudian email juga ke 30 aja deh. Untuk password kasih juga 30 ya, nggak perlu terlalu ini deh. Nah bagi teman-teman yang kira-kira pengen mengetahui lebih lanjut tentang tipe data ya, tipe data ini bisa dipelajari di sumber YouTube lain ya, sumber video lain yang mana kalau di video lain itu dia bisa secara detail membahas tentang tipe data. Kenapa kita harus pakai integer, int itu singkatan dari apa, kemudian kenapa kita harus pakai varchar, text atau date. Nah itu bisa dipelajari secara mandiri ya, karena tutorial ini saya pengennya cukup singkat, jadi saya kira nggak perlu dijelaskan terlalu detail. Oke, tadi kita bikin ID buku sebagai primary key. Jadi untuk indeksnya ini bagian sini teman-teman pilih primary, di oke aja. Kemudian di sini auto increment ya. Auto increment itu nanti berarti nilai ID buku tamu ini akan otomatis ditambahkan. Misalnya nih, untuk data pertama yang akan kita masukkan, nanti misalkan kita masukin data pertama ya, dengan konfigurasi terserah lah, pokoknya data pertama itu pasti nanti nilai ID buku tamunya adalah 1. Kemudian kalau kita masukin data kedua, maka ID-nya otomatis ditambahkan menjadi 2. Kalau ada data ketiga, maka nanti ID-nya otomatis menjadi 3, 4, 5 dan seterusnya kalau masih ada data yang lainnya gitu ya.
Oke, AI-nya sudah, auto increment-nya sudah. Kemudian kita save aja deh. Oke, kira-kira ini adalah tipe data yang ini adalah database yang sudah kita bangun. Nama databasenya DB buku tamu, kemudian nama tabelnya adalah TB buku tamu. Oke, di sini bisa dilihat ya, kolom nih. Teman-teman bisa coba-coba aja ya, untuk menu-menunya yang sebelah kiri ini diperbesar, di expand istilahnya ya. Oke, lanjut kita kemana tadi? Lanjut kita ke sini. Oke, jadi langkah pertama kalau kita pengen menggunakan membuat aplikasi website untuk menyimpan data di database. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu database dan tabelnya ya. Siapkan database dan tabelnya, baru kita ngoding PHP dan SQL-nya kayak gitu. Saran saya sih kayak gitu. Nah, kalau teman-teman pengen ngoding dulu baru bikin database-nya ya bisa juga. Cuma eh, cuma itu nanti bisa bisa ada kendala dikit gitu ya. Karena database itu biasanya digunakan sebagai rujukan utama. Contoh, nanti kita harus bikin form apa aja. Nah, ini di PHP, form PHP kita pengen bikin form apa sih? Kita pengen nyimpan data sih, gitu kan? Pengen nyimpan data apa? Nah, kalau kita nggak punya database-nya, mungkin kita berangan-angan yang cukup jauh. Tapi kalau kita sudah bikin database-nya, nah nanti kita bisa jadikan database tersebut sebagai rujukan. Oh, ternyata nanti di dalam form PHP kita harus menyediakan form untuk mengisi nama, email, dan password. ID buku ini enggak ya, karena dia nggak boleh diedit. Karena kenapa nggak boleh diedit? Karena dia auto increment. Kayak gitu. Langsung ke ini tadi gimana? Nah, berarti kita bikin ini ya, bikin form PHP dulu. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan editor Visual Studio Code ya, Visual Studio Code. Nah, kalau teman-teman pakai editor lain, silahkan menyesuaikan aja. Saya kira teman-teman kalau nggak menguasai Studio Code, cari referensinya ya, supaya ini lebih mantap lagi pemahamannya. Oke, kita langsung ke Windows Explorer, kemudian buka C ya, kemudian di sini ada exam, di sini ada htdocs. Kemudian kita bikin folder dulu aja. Foldernya adalah buku tamu. Nah gitu ya, buku tamu. Nah, kemudian double klik buku tamu. Nah, kemudian di bagian bagian address bar ya, address bar. Kemudian ketikin aja cmd seperti ini, enter. Nah, kemudian nanti akan muncul command from seperti ini ya. Pastikan ini dulu, pastikan ini ada alamat directory, namanya alamat folder atau directory. Pastikan di sini alamatnya berada pada htdocs ya. Yang ini nggak usah diperhatikan, pokoknya ada di htdocs dan di dalam folder yang baru kita bikin tadi, yaitu buku tamu. Kemudian kita ketikin code spasi titik lalu enter. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya adalah untuk membuka Visual Studio Code. Nah, jadi cara membuka Visual Studio Code itu seperti itu. Kita bikin foldernya dulu, kemudian di dalam folder tadi kita ketikin cmd kan, cmd enter, baru di dalam cmd singkatan dari komen ya, cmd command. Di dalam cmd kita ketikin code spasi titik baru enter. Nah, dia akan nanti membuka aplikasi Visual Studio Code secara otomatis. Kayak gitu kira-kira. Nah, cmd-nya kita bisa close setelah Visual Studio Code-nya terbuka. Lanjut ya. Oke, saya akan jelaskan dulu deh. Visual Studio Code dan cmd ini
bukan CMD. Dan Windows Explorer ini dia berkaitan ya. Contoh nih, kalau kita bikin file di Windows Explorer, oh ya ini Windows Explorer, sorry saya salah kata. Windows Explorer, dan di sini kalau kita bikin file di sini, nah maka di bagian Visual Studio Code ini juga akan ada nama filenya. Atau sebaliknya, kalau kita bikin file baru di Visual Studio Code ini, nah di bagian Windows Explorer ini juga akan tampil file baru yang kita bikin di Visual Studio. Di Windows Explorer ini ya akan muncul file yang kita bikin melalui Visual Studio. Oke, saya jelaskan dulu ya. Di sini kita di Visual Studio ini kita berada pada folder buku tamu. Artinya kita kalau di dalam Windows Explorer ini kita berada dalam folder buku tamu ya, htdocs buku tamu. Oke, kita bikin file dulu aja deh langsung. Cara bikin filenya, teman-teman klik kanan, boleh klik kanan, new file, atau teman-teman bisa pilih menu ini ya, ini sama aja. Saya biasanya new file aja. Kemudian nama filenya tadi apa? Sesuaikan dengan sesuaikan dengan ini. Nama filenya apa tadi? Nama filenya adalah form PHP. Tips juga, gunakan huruf kecil untuk penamaan nama file ya, yaitu untuk memudahkan teman-teman aja. Enter. Nah, begitu caranya bikin file baru. Teman-teman bisa perhatikan tadi ketika saya bikin file baru di sini, saya namakan dengan form PHP, maka di Windows Explorer ini juga tampil form PHP ya. Nah, gitu karena dia terkoneksi. Oke. Oke, di sini kita bisa minimize dulu deh supaya ini. Nah, kita bikin form PHP. Apa aja yang kita bikin di sini tadi? Oke, silakan simak coding berikut. Oh, saya nggak mau ngetik ya, nah, saya copy aja. Karena saya punya salinan codingnya, teman-teman bisa ketikin secara manual. Oke, di sini saya edit dikit. Formulir buku tamu. Kemudian di sini di sini kira-kira apa ya? Input PHP ya. Input PHP. Sorry. Sini input PHP. Kemudian apa aja datanya tadi? Pertama username, yang kedua adalah email, kemudian di sini password. Oke, sini. Nah, tips juga ya. Nah, untuk name ini teman-teman kasih sesuai dengan nama-nama field atau kolom yang kita bikin di database tadi ya. Hurufnya samakan huruf kecil dan juga namanya samakan. Di sini ada username, klik kanan atau Ctrl C, copy ya. Kemudian kita paste aja. Nah, kayak gitu. Cara cepatnya kayak gitu. Kalau saya biasanya. Oke, di sini bisa di copy, Ctrl C, balik ke Visual Studio, paste atau Ctrl V, balik lagi di sini password. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Nah, simpan. Nah, teman-teman, kalau mengikuti coding ini nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, diketikkan semuanya, terus teman-teman jalankan di sini ya. Di browsernya localhost. Tadi apa nama foldernya? Buku tamu. Kemudian di sini ada form.php. Oke, nah jadinya seperti ini. Teman-teman bisa atur di bagian Visual Studio Code-nya kalau bagian ini tidak rata ya. Bisa diatur kok. Oke, bagian emailnya aja berarti tab ya. Ketik tab, reload lagi, nah dan dia rata. Kemudian simpannya ya, mungkin simpannya kita bisa sesuaikan juga. Ctrl S, sorry. Sejajarkan aja dengan yang password, save, kemudian reload. Nah, seperti ini kira-kira ya. Oke, kalau kita perkecil tampilannya mungkin bisa lebih bagus. Nah, seperti ini. Oke.
Oke, saya rapikan dulu ya. Nah, teman-teman, kira-kira ini formulir yang kita perlukan sudah jadi. Saya akan menjelaskan fungsi dari instruksi ini ya. Instruksi form.php. Oke, jadi di sini kita membuat sebuah formulir menggunakan bahasa pemrograman HTML. Teman-teman bisa lihat doctype HTML ini adalah format bahasa HTML. Kemudian di sini kita membuat form, nih form ya. Ini namanya field set, ini namanya legend. Legend itu untuk menampilkan kata seperti ini. Kemudian kita bikin form di sini. Formnya ada berapa inputan? 1 username, 2 email, 3 password. Nah, habis itu ketika nanti kita ketikkan simpan, ini button simpan. Oh ya, ini nama elemennya apa? Ini namanya adalah text box atau edit text ya. Text box atau text field. Text field gunanya untuk menerima masukan atau input dari pengguna. Nah, jadi pengguna bisa mengetikkan apa aja di sini, mengetikkan karakter gitu ya. Karakter itu bisa angka, bisa huruf atau gabungan angka huruf, atau juga simbol-simbol seperti ini. Nah, gitu ya. Itu fungsi dari text box, atau text field. Oke, jadi ketika pengguna nanti menekan tombol simpan, dia akan mengakses sebuah file bernama input.php untuk memproses atau memasukkan data dari form ini menuju ke tabel TB buku tamu. Nah, gitu. Kira-kira prosesnya seperti itu. Jadi gimana tadi? Data kita masukkan di sini, gitu ya. Kemudian oh ya, di sini saya salah nih. Untuk type ini password ya. Type ini password. Save. Apa bedanya? Nah, bedanya gini. Kalau input type-nya ini text nih, email dan username, kita ketikin ya, biasa aja kan nampilnya. Tapi kalau input type-nya password, nah ini beda. Nah, munculnya bukan karakter yang kita ketikkan, tapi tanda bulat ya, bulatan, yang ini menandakan bahwa password kita tidak ditampilkan karakternya untuk alasan keamanan. Nah, gitu ya. Oke. Nah, nanti tadi saya ulangi lagi deh. Ketika tombol simpan diklik, sistem atau aplikasi atau formulir ini akan meminta bantuan input PHP. Gunanya untuk apa? Nah, gunanya supaya karakter yang kita input di sini nanti akan disimpan ke database ini, akan disimpan ke tabel buku tamu, gitu ya. Oke, formulirnya sudah selesai. Jadi untuk form.php ini kira-kira seperti itu aja. Nggak ada yang perlu kita lakukan lagi. Kemudian kita ngapain? Kita akan membuat file input data ya, namanya adalah input.php. Saya copy aja nama file ini, Ctrl C, kemudian kita bikin file baru, klik kanan di sini, new file, paste input.php ya. Oke, teman-teman, gini tips juga ya, kalau di sini kita bikin file baru ya untuk sebuah form, copy aja dari coding yang ada ya, nggak usah diketikin ulang. Misalnya kita klik new file, kita ketikin lagi. Nah, itu usahakan, kalau tips dari saya, copy aja dari yang ada di sini kemudian paste. Itu fungsinya untuk menghindari kesalahan pengetikan ya. Nah, kan kalau salah ketik nanti sistem nggak bisa membaca file ini. Kalau sistem nggak bisa baca file, artinya kan kita harus memperbaiki error ya. Nah, kalau memperbaiki error itu kan memerlukan waktu, gitu kan, memerlukan waktu dan pikiran. Jadi kalau kita copy ini, itu akan sangat membantu untuk mempersingkat dan menyederhanakan proses yang kita perlu lakukan. Oke, itu tips dari saya aja. Oke, kita tadi bikin input PHP. Sekarang kira-kira codingnya bagaimana ya? Codingnya seperti ini. Nah, teman-teman, oke, saya jelaskan dulu ya. Oke, saya paste di sini. Oke.
Di sini untuk codingnya, pertama-tama kita harus nih, kita bikin sintaks atau instruksi perintah seperti ini. Oke, perintah dari sini ke sini gitu ya. Ini deh, saya kasih tanda. Buat sambungan ke database. Start, dan di sini end. Nah, gini. Oke, jadi instruksi yang ada di dalam sini adalah instruksi-instruksi yang kita perlukan untuk menyambung atau menghubungi database ya. Oke, tadi sudah saya singgung juga bahwa form PHP ini gimana cara dia menyimpan data ke database. Tadi kan kalau kita tekan simpan, dia akan mengakses file input PHP supaya dia bisa menyimpan data-data yang sudah kita masukkan ke database. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana input PHP bisa menyimpan data ke database. Nah, itu ada proses-prosesnya. Proses yang pertama adalah kita harus membuat sambungan dari input PHP ini ke database DB buku tamu ini. Nah, cara membuat sambungannya ya menggunakan instruksi ini ya. Coba perhatikan. Untuk username dan server name ini teman-teman gak usah gak usah dirubah-rubah ya. Juga password nggak usah. Nah, kita yang perlu kita rubah adalah DB name ini. Database kita adalah DB buku tamu, maka di sini kita rubah di sini DB buku tamu. Nah, fungsi dari variabel ini namanya variabel ya. Fungsi dari variabel DB name ini adalah untuk memilih database yang namanya DB buku tamu pada MySQL, server MySQL yang ada, yang sudah kita bikin tadi ya. Nih, database yang sudah kita bikin tadi. Oke. Nah, kemudian untuk instruksi ini, instruksinya adalah instruksi menghubungkan ke database-nya apa tadi? DB buku tamu. Nah, ini adalah instruksi. Nah, oke teman-teman, gini deh. Nah, ini adalah instruksi untuk menghubungkan kita ke database. Sementara kalau yang ini apa? Ini kita bikin variabel aja. Variabel, oke. Coba saya kasih keterangannya. Hafal konfigurasi sambungan database. Oke. Ini untuk nama database. Nah, oke gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan bisa mengikuti ya. Nah, untuk yang hijau-hijau ini adalah komentar. Teman-teman gak usah ketik. Yang diketikin ini aja, PHP, kemudian variabel ini ya. Ini ya. Nah, sama penutupnya ini. Yang lainnya gak usah. Kalau sudah, teman-teman tekan Ctrl S atau file save ya. File save untuk menyimpan coding ini. Tapi ini belum bisa menyimpan data, harus ada tambahan lagi. Harus ada tambahan instruksi lain. Nah, oke, saya ini dulu ya. Nah, tambahannya apa? Nah, oke, coba saya paste juga. Nah, teman-teman, proses yang pertama di sini adalah kita membuat sambungan ke database. Nah, jadi gitu ya. Proses pertama untuk menyimpan data ke database itu, satu tadi membuat sambungan ke database. Yang kedua adalah ini ya. Yang kedua adalah ini. Start itu untuk menandakan bahwa ini awal instruksi ya, awal kelompok instruksi. Yang kedua adalah kita mengambil nilai variabel yang disematkan pada formulir. Nah, oke.
Bentar ya, saya jelaskan habis ini. Ini N. Oke. Nah, proses pertama ini ya ini tadi. Proses pertama yang ini yaitu membuat sambungan ke database. Nah, proses keduanya adalah kita mengambil nilai variabel yang disematkan pada formulir. Nah, jadi tadi ini adalah formulir ya, formulir buku tamu. Ketika kita klik simpan, dan nanti data-data yang kita masukkan di sini akan diteruskan oleh form PHP ini menuju input PHP. Nah, kita harus ambil dulu, kita ambil nilainya supaya bisa kita olah dan kita input ke database ya. Kalau nilai di sini nggak diambil, ya kira-kira nanti di databasenya data yang dimasukin apa? Kosong, ya kan? Nah, makanya datanya harus diambil dulu. Diambil dengan cara seperti ini. Dia menggunakan variabel post ya. Oke. Saya rubah dulu di sini, saya sesuaikan ya. Jadi di sini kita membuat variabel nama. Nah, nama bukan nama, username. Username teman-teman bisa copy dari ini ya. Nah, supaya apa? Supaya sesuai. Oke, copy email supaya nggak terjadi kesalahan pengetikan gitu ya. Untuk memblok dua kali teman-teman, untuk memblok kata ini teman-teman double klik aja. Nah, itu lebih cepat daripada kita memblok manual seperti ini. Nah, lebih cepat double klik ya. Nah, daripada blok manual. Oke, nah seperti ini teman-teman. Untuk post ini, jadi ini adalah variabel. Nilai dari variabel ini username ya adalah $postname. Bukan $postname, kita harus rubah menjadi username. Oke, rubah juga ini, jadi paste, sesuaikan ini juga. Nah, oke, $post username, $post email, $post password ini adalah instruksi untuk mengambil nilai variabel tadi yang disematkan pada formulirnya. Jadi apapun yang kita masukkan di sini itu diambil menggunakan post. Kenapa post? Nah, karena di sini metodenya post. Kalau dia, jadi metode di sini ada dua ya, bisa dipilih metode post atau metode get ya. Kita gunakan post saja supaya lebih enak atau nyaman atau aman. Jangan pakai get ya. Kalau di sini metodenya post, maka di bagian input PHP-nya juga post. Tapi kalau di sininya get seperti ini, maka di bagian input PHP-nya juga get huruf besar ya. Nah, get seperti ini. Oke, teman-teman, saya kira bisa lah ya. Jangan huruf kecil ya. Jangan huruf kecil, nanti salah. Oke, saya kembalikan dulu post, save ya. Habis itu oke, ini proses kedua. Proses pertamanya tadi kita membuat sambungan ke database. Proses keduanya kita mengambil nilai ya, mengambil nilai yang disematkan pada formulir. Nah, sekarang proses ketiganya apa? Nah, proses ketiganya adalah tiganya baru kita memasukkan data dari formulir ke database. Nah, gitu. Oke, di sini N. Oke, nah. Oke, nah. N, oke, gitu ya. Nah, tadi ada 3 proses. Satu, koneksi atau menyambungkan file input PHP ke database DB buku tamu. Yang kedua, dia mengambil data dari formulir. Yang ketiga, baru memasukkan data ke database. Apa nama databasenya? DB buku tamu ya, bukan ke databasenya tapi ke tabel. Nah, gitu. Oke. Nah, di sini perhatikan buku tamu itu namanya tabelnya itu TB buku tamu ya, harus sesuaikan. Kemudian fieldnya apa aja tadi? Nah, fieldnya tadi username kan, username, email, dan password. Copy aja dari sini ya. Nah, email, oke, password. Nah, kalau ada kelebihan teman-teman hapus saja. Pastikan nggak ada koma di belakang field atau kolom terakhir di sini ya. Kemudian untuk yang ini sesuaikan aja juga ya. Nah, ini saya jelaskan dulu ya habis ini.
Oke. Oke, pastikan nggak ada koma, nggak ada petik yang salah ini, ya, pastikan seperti itu. Nanti kalau ada petik yang salah penempatan atau ada koma yang salah penempatan atau ada petik yang tidak ditutup, nah ini kan petik pembuka, ini petik penutup. Kalau nggak ada pembuka atau nggak ada penutupnya, nanti akan terjadi error. Kemudian teman-teman di sini perhatikan juga nih bagian ini. Jadi satu baris ini, ya, satu baris ini sebenarnya seperti ini. Nah, instruksi ini tuh terdiri satu baris aja. Cuma karena layar saya ini terlalu kecil, saya pecah menjadi beberapa bagian supaya mudah dilihat ya. Jadi ini tuh satu baris instruksi aja sebenarnya. Oke. Nah, oke. Saya jelaskan ya. Nih, saya save dulu deh. Ctrl S tadi. Oke. Teman-teman, untuk membuat nama variabel tadi tipsnya sesuaikan dengan nama formulirnya. Kita mulai dari sini dulu. Nama ini sesuaikan dengan nih. Untuk username ini sesuai dengan username yang name ini ya. Jadi dia nggak sesuai dengan nama ini, bukan yang ini dia. Untuk yang nama variabel ini bisa di apa aja, asalkan bisa apapun ya yang ini, asalkan username ini dia sama dengan yang di form PHP. Nah gitu ya. Begitu juga untuk yang email ini juga harus sama dengan yang di form PHP, juga password gitu ya, harus sama dengan bagian post ini. Untuk di bagian nama variabel yang ini ya mau dirubah apapun juga nggak masalah, asalkan nih kalau kita rubah di bagian sini menjadi username 1231, maka di bagian sini juga 1231 gitu. Jadi kaitannya dengan yang ini ya. Nah, yang values kaitannya dengan variabel ini, dan variabel ini email di sini, password dan ini. Oke, saya hapus dulu deh supaya ini username. Sekarang untuk yang ini apa kaitannya dengan yang mana? Nah, kaitan username, email dan password ini dengan field atau kolom yang ada di database kita. Kalau di database kita di sini misalnya username 1, nah berarti di sini juga username 1 harus sama ya. Kalau database kita username U-nya besar, berarti di sini juga harus U-nya besar ya. Harus sama persis, baik itu katanya atau penggunaan huruf kapital dan huruf kecil pada nama kolom ini. Nah, gitu ya. Makanya saya tadi bilang tipsnya untuk bikin coding itu nama tabel huruf kecil aja, nama database huruf kecil aja, nama variabel huruf kecil aja supaya memudahkan. Kalau di sininya di tabel ini misalnya nama kolomnya ID, I-nya besar, kemudian U besar, E besar dan P besar. Nah, nanti kita ribet ngetik ya. Salah ketik kita di sini misalnya semuanya huruf kecil dan di sininya huruf besar di awal katanya, nah nanti datanya nggak berhasil disimpan atau terjadi error gitu ya. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Oke, gitu dulu ya. Nah, saya save dulu. Tadi sudah saya jelaskan sebenarnya proses-proses untuk menyimpan data ke database, tapi saya ulangi lagi. Pertama, prosesnya adalah membuat sambungan. Codingnya seperti ini. Nih, mulai dari start ini sampai ke sini adalah instruksi untuk membuat sambungan ke database. Oke, pastikan nama databasenya sesuai. Kemudian proses kedua adalah setelah membuat sambungan kita mengambil nilai variabel yang tadi kita sematkan pada formulir. Cara mengambilnya ya seperti ini. Nah, codingnya. Yang ketiga adalah instruksi untuk memasukkan data ke tabel buku tamu, bukan ke database ya. Jadi kita menyimpan data itu ke dalam tabel. Nah, tabel ini diorganisir atau diatur melalui database. Nah, itu bedanya ya. Kita nggak menyimpan data ke database, tapi kita membuat tabel di dalam struktur database. Nah, baru di dalam tabel tersebut kita menyimpan datanya. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan bisa diikuti atau dipahami. Oke, teman-teman, ini sudah saya kira sudah nggak ada error lagi. Bisa dirapikan ya. Nah, jadi kalau codingnya kurang bagus atau tata letaknya nggak rapi, teman-teman rapikan aja. Ini adalah nilai plus ya. Ketika nanti teman-teman melamar pekerjaan di perusahaan, biasanya tuh kerapian dalam mengetikkan kode atau instruksi itu juga diperhatikan oleh si pewawancara atau
pencari kerja, orang yang penyedia kerja ya. Kalau kita berkompetisi misalnya disuruh orang nanti ketika kita wawancara kerja bikin coding ini, nah bikin yang rapi, jangan yang gak rapi, karena kerapihan dalam menulis coding itu menjadi salah satu nilai atau poin pendukung kita bekerja ya sebagai programmer. Oke, save aja. Lalu gimana? Nah, kita sudah bisa gunakan formulir ini untuk menyimpan data. Kita coba ya. Ini saya reload tadi. Saya refresh. Coba kita masukkan nama lengkap Beni Rahman Hakim. Emailnya benirh@gmail.com. Passwordnya 1234. Itu ya. Oke, kita tekan simpan. Berhasil nggak ya? Nah, kalau kosong seperti ini artinya berhasil. Karena kalau dia error biasanya ada tulisan di sini error bla bla bla, nah, gitu ya. Kalau kosong seperti ini seharusnya berhasil. Oke, di tabel TB buku tamu teman-teman bisa klik browse ya, klik browse. Nah, nanti kalau berhasil tersimpan data yang kita masukkan dari formulir ini ya, nanti datanya akan tampil di bagian bawah seperti ini. ID buku tamunya nih otomatis satu ya. Tadi kan kita nggak masukin ID buku tamu. Nah, kita cuma masukin username, email, dan password. Tapi kenapa ini jadi satu? Nah, itu karena tadi fitur auto increment. Nah, gitu ya. Oke, passwordnya 1234. Oke, teman-teman. Kira-kira ini proses input data berhasil ya. Nah, sekarang terakhir ya. Jadi saya akan bagi video ini sebenarnya menjadi beberapa tutorial, beberapa bagian ya. Yaitu form input yang pertama C ya, C. Jadi video ini termasuk kategori C atau create atau input data. Yang kedua nanti ada pencarian data. Yang ketiga nanti ada 1 2 3 bener ya. Yang ketiga edit data. Yang keempat delete data, atau kebaliknya, nanti harusnya delete dulu baru edit, nggak apa-apa deh. Oke, nah di sini teman-teman videonya akan saya bikin dalam beberapa episode atau seri ya. Oke, tips satu lagi deh terakhir. Sebelum saya tutup videonya, teman-teman bisa lihat di database ini password ini kan bisa dilihat ya, bisa dilihat oleh orang. Misalnya kita bikin sebuah sistem keuangan untuk investasi contohnya, di mana sistem itu sensitif. Kalau orang tahu email dan passwordnya ya kan dari pengguna, dia bisa melakukan penyalahgunaan data. Nah, siapa yang bisa melihat password? Otomatis admin kan. Nah, kira-kira bisa nggak kita menyimpan password itu bahkan admin pun tidak bisa mengetahuinya? Nah, kalau ini kan bisa diketahui tuh. Bisa nggak admin tidak melihat password yang kita ketikkan? Misalnya 1234 tadi bisa nggak disembunyikan dari admin? Bisa. Caranya gimana? Nah, caranya di sini teman-teman saya akan coba ini. Kita menggunakan sebuah fungsi namanya MD5. Nah, oke. MD5 kasih aja di sini dalam bukan di sini. Di dalam passwordnya MD5. Nah, kasih $post password ini dalam fungsi MD5. MD5 buka kurung $post password tutup kurung, gitu ya. Kegunaan dari fungsi MD5 ini apa? Nah, fungsinya adalah untuk menggantikan password yang kita ketikkan, misalnya tadi 1234 menjadi angka atau karakter acak. Sehingga apa? Sehingga si admin yang bisa mengakses database ini, dia tidak bisa melihat password. Nah, tidak bisa melihat 1234 ya. Passwordnya kan 1234. Nah, kalau ada MD5 ini nanti passwordnya bukan 1234. Jadi apa? Nah, kira-kira kita coba ya. Ini di save dulu. Kemudian kita kembali ke formulir ini ya. Ini formulir form ini kita reload dulu. Kemudian tadi kita masukkan ini yang kedua ya, Beni RH. Nah, kita masukkan data kedua. Kemudian emailnya email 2 ya.
Benny RH2, passwordnya 1234 juga, 1234. Kita simpan, kira-kira di databasenya seperti apa. Simpan. Oke, kita reload ini atau ketik atau klik browser ini bisa juga. Nah, nanti kita lihat. Nah, tuh beda ya. Kalau di data pertama passwordnya menggunakan data data plain atau data murni dirinya sendiri, yaitu 1234. Tapi kalau yang ini, data yang kedua, passwordnya itu ditampilkan dalam bentuk namanya data sudah terenkripsi. Data terenkripsi, teman-teman mungkin belum paham maksudnya. Tulisannya adalah enkripsi. Nah, enkripsi adalah proses menyembunyikan data asli ke dalam bentuk acak, gitu ya, dalam bentuk acak. Ini yang disebut enkripsi. Nah, jadi supaya datanya aman ya dienkripsi. Nah, kalau datanya nggak dienkripsi tadi ya nggak aman bagi siapa? Admin kan bisa mengakses atau melihat datanya, nah, gitu ya. Kalau nggak dienkripsi nanti admin bisa mengakses. Siapa tahu tiba-tiba admin dari websitenya itu kalap atau hilaf ya. Nah, dia perlu duit misalnya. Nah, data investasi tadi, duitnya diakses menggunakan email dan password ini, sehingga orang menderita kerugian. Nah, gitu. Kita tidak mau seperti itu, maka harus dienkripsi seperti ini. Oke, kira-kira itu aja untuk satu lagi mungkin satu lagi tips. Maaf nih ya. Satu lagi tips deh untuk bagian input data ini. Kan di sini ya, setelah kita berhasil menginput data itu nggak muncul tampilan apa-apa. Kira-kira bisa nggak ada notifikasi gitu, data berhasil diinput atau bagaimana gitu ya. Nah, bisa. Coba kita tambahkan codingnya. Oke, teman-teman kan tambahkan coding di sini. Di sini ya. Oops. Oke. If $query gitu ya. Kalau perintah variabel ini, kalau perintah ini bisa dijalankan atau berhasil, maka kondisi true-nya, maka tampilkan echo ya, echo data berhasil disimpan ke database ya. Tapi kalau gagal disimpan, else ya, kita tampilkan juga pesan kesalahan, data gagal disimpan ke database, titik koma, save. Sekarang kita kembali ke form PHP, kita coba input data ketiga, misalnya Benny aja ya, Benny RH 3 Benny 3 @mail.com nih ya, passwordnya 1234, kita simpan. Nah, ini karena dia berhasil, maka muncul pesan data berhasil disimpan ke database. Oh ya, kita tambahkan ini ya, kembali link untuk input data lagi. Kan kalau kita klik apa ya, kalau kita tekan tombol back ini kan ribet juga ya. Kenapa nggak kita kasih link aja? Nah, kita kasih link aja supaya ngakses form input itu, form PHP itu langsung dari link yang tersedia di sini, gitu ya. Caranya gimana? Oke. Di sini href kita menggunakan tag HTML form PHP ya. Kita pengen menuju form PHP. Kembali. Nah, kembali /a seperti ini. Kita save, nanti munculnya seperti ini. Oke. Nah, kembali. Coba lihat database kita. Nah, gitu ya. Database 3 ini kenapa 2 kali? Nah, karena tadi kita reload ya. Coba kita hapus. Enggak usah deh. Kita kembali dulu. Tes lagi data keempat. Oke, Benny RH 4 ya. 1234 kita simpan. Oke.
berhasil muncul ini pesan berhasilnya. Nah, ini sudah berhasil masuk ke database, kita klik kembali. Nah, seperti itu. Kira-kira gitu teman-teman. Jadi terima kasih sudah menyaksikan video tutorial ini. Ini adalah video tutorial untuk input data dari formulir HTML ke database MySQL. Mudah-mudahan bermanfaat. Video ini mungkin terlalu panjang, tapi mudah-mudahan bisa ini ya, memberikan sedikit banyaknya informasi kira-kira gimana caranya input data ke database atau pengolahan CRUD ke ini, pengolahan CRUD menggunakan bahasa pemrograman database dan MySQL gitu ya. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.